Kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bergabung bersama dengan Pak Ede Surya Darmawan. Pak Ede, tadi kita berbicara mengenai bagaimana kemudian informasi dan sosialisasi yang diberikan, dan kita baru tahu kemarin kita tahu bahwa informasinya adalah di Depok sendiri sudah melakukan, salah satunya adalah simulasi untuk vaksinasi. Nah, Anda melihat bahwa ini menjadi salah satu carakah untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan kesiapan vaksin kita dan juga bagaimana kesiapan para tenaga kesehatan kita? Sebenarnya saat ini kita menghadapi masih ada diliputi kekhawatiran ya dan ketakutan terhadap penularan COVID. Jadi semua pelayanan kesehatan itu memang ideal melakukan simulasi gitu ya, untuk melakukan adaptasi baru bahwa pelayanan ini mesti kembali gitu. Dalam konteks kesehatan masyarakat kembali ya, bukan hanya vaksinasi yang harus kita simulasikan, ya, tapi seluruh pelayanan esensial dasar, misalnya kesehatan ibu dan anak, gizi gitu ya, termasuk vaksinasi semua harus disimulasikan supaya apa? Pelayanan ini bisa berjalan aman kan gitu ya, tidak ada yang tertular. Jangan sampai nanti misalnya begini, vaksinasi berjalan gitu ya, tapi kan kalau kita tidak baik mensimulasikannya, tidak baik melakukan protokolnya, bisa jadi malah terjadi penularan, bukan pada jadi vaksin, tapi misalnya ada yang nganternya lah, ada itunya. Ini kan kadang-kadang kita misalnya pelayanan itu sering rame-rame gitu, ini kan budaya kita gitu ya. Nah, budaya ini juga harus dipahami, misalnya komunikasinya memang ideal supaya orang jadi tidak ragu gitu. Kalau kita lihat kasus dulu, katakanlah ketika ada sebuah bumbu masak dulu ya, pernah ada heboh kan, katanya mengandung babi kan gitu ya. Kemudian begitu sudah diselesaikan, lalu tokoh-tokoh itu tampil memakan makanan yang pakai bumbu masak itu. Lihat, kami sudah makan kan gitu ya. Jadi di sini juga penting ya, selain misalnya mereka yang ekspos, memang ada dong misalnya pemimpin-pemimpin, kemudian para tokoh-tokoh yang menunjukkan bahwa loh ini aman loh. Ingat, amannya itu mesti benar dulu kan. Begitu tokoh memberikan contoh, para influencer mendahulukan, oh saya duluan loh, ini cocok gitu. Nah, masyarakat juga akan ikut gitu, seperti itu. Jadi kalau simulasi itu lebih ke arah supaya bagaimana kita bisa melakukan vaksinasi atau pelayanan kesehatan yang aman sebenarnya. Artinya itu tidak ada masalah. Kesiapan vaksin sih lain lagi ya, tapi itu lebih ke arah seluruh pelayanan kesehatan sekarang harus melakukan pelayanan. Jadi kita melakukan adaptasi kebiasaan baru sehingga semua program pelayanan kesehatan itu bisa berjalan gitu ya. Karena kalau tidak berjalan, COVID-nya terus misalnya masih bertahan, pelayanan kesehatan turun, nah itu berbahaya sekali. Kita harus tetap menjalankan pelayanan kesehatan dengan solusi ini, termasuk vaksinasi yang selama ini ada. Ingat ya Mbak, bahwa vaksinasi untuk anak-anak harus tetap jalan. Kalau enggak 25 juta anak Indonesia terancam dari bayi sampai balita 5 tahun itu. Kalau program vaksinasi yang biasa itu tidak dijalankan. Kira-kira itu barangkali logikanya. Oke, baik. Closing statement dari Anda Pak Ede terkait dengan prioritas vaksinasi ini menurut Anda seperti apa? Baik, yang pertama adalah vaksin ini harus jelas dulu ya, keamanannya tidak akan menimbulkan apapun kepada orang gitu. Yang kedua tentu sajalah dampaknya bahwa ini menimbulkan antibodi ke pertahanan tubuh yang sesuai untuk virus corona, dan daya tahannya bisa lama gitu. Jangan bisa 28 hari terus kita divaksin lagi. Jadi menjadi program yang akan merepotkan. Yang berikutnya siapa yang prioritas? Tentu saja prioritas adalah mereka yang ekspos dengan kemungkinan tertular, itu yang utama gitu. Di sini barangkali memang harus dikomunikasikan. Dan para pemimpin serta figur publik harus tampil ke depan gitu ya, untuk sama-sama supaya kalau memang sudah jelas aman dan jelas dampaknya, vaksin ini bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi di sisi lain, mari kita lawan COVID ini, jangan menunggu vaksin dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru, yaitu melakukan mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ede telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, Ede Surya Darmawan dan Lunch Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.